A'udzubillahi samil alim minasyaitonir la'inir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqulu lakum ayyuhal ikhwah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Masyarul ikhwah, para pemirsa Hikmah.tv yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa kembali pada hikmah Ramadan. Tak terasa kita, masyarul ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sudah kita ketahui dan sudah kita hafal akan ayat 183 surah Al-Baqarah yang sering dikutip oleh para penceramah dan ustadz-ustadz yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Para pemirsa Hikmah.tv yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas tentang iman dan amal. Ada 3 kata kunci di dalam ayat ini. Ya, yang pertama adalah iman, yang kedua adalah puasa, dan yang ketiga adalah takwa. Sebagaimana pada pembahasan-pembahasan yang telah lalu, yang melatar belakangi sebuah ibadah atau perbuatan apapun yang kita lakukan, ia akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika dilandasi dengan iman. Iman adalah sebuah kepercayaan akan adanya Sang Pencipta. Ini disebut dengan iman utama. Iman didapatkan dengan pengetahuan. Akan tetapi pengetahuan bukanlah satu-satunya untuk menjadikan seseorang beriman. Jika sekiranya pengetahuan tersebut adalah satu-satunya membuat orang beriman, maka banyak sekali orang yang berpengetahuan di dunia ini akan beriman. Akan tetapi nyatanya tidak. Banyak sekali orang berpengetahuan justru dia tidak beriman. Iman, di samping dia memerlukan ilmu pengetahuan untuk mencapainya, tetapi iman ini adalah urusan hati, urusan dada seseorang, urusan batin seseorang. Kalau pengetahuan itu adalah kerja daripada akal. Jadi iman bisa ditempuh dengan pengetahuan jika pengetahuan itu memungsikan akal untuk mengumpulkan data-data valid untuk menetapkan dirinya beriman kepada kausa prima keberadaan, di mana seluruh eksistensi keberadaan itu tunduk di bawahnya. Justru dengan iman seseorang menjadikan ilmu pengetahuan untuk menyelaraskan dengan keimanan tersebut. Jadi keimanan seseorang terhadap kausa prima keberadaan, keimanan seseorang terhadap akan adanya pencipta, di mana seluruh eksistensi kehidupan tunduk di bawahnya, yang maha kodrati, yang pembuat dari seluruh aturan-aturan suci, yang memilih manusia-manusia mulia, yaitu para nabi. Akan tetapi iman
tidak memiliki esensi apa-apa jika tidak ada amal. Iman ini seperti teori, sedangkan amal adalah seperti prakteknya. Sehingga iman dan amal serasi, iman dan amal selalu berjalan secara harmoni. Seseorang yang beriman berteori tanpa praktek, maka teorinya tidak diakui. Begitu juga seseorang yang berpraktek tanpa ilmu pengetahuan atau teori, maka amalnya itu sia-sia. Jadi antara iman dan amal itu harus diselaraskan. Hidup berjalan secara harmonis, berjalan secara bersamaan, selaras. Itulah yang dinamakan iman dan amal. Masyaallah ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian takwa adalah buah dari iman dan amal tadi, di mana pengertian takwa itu seseorang memfilter dirinya untuk tidak berbuat dosa. Takwa adalah dalam pengertiannya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengertian takwa adalah takut. Arti takut di sini adalah takut secara teologis, takut kepada kausa prima keberadaan, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dasar takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah cinta. Dan tujuannya mendekati. Itu salah satu daripada pengertian takwa. Pengertian lain sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ali karamallahu wajhah, beliau mengatakan takut itu adalah qanaah. Salah satu dari pengertian takut itu qanaah, di mana seseorang mensyukuri yang sedikit. Dia menanamkan dalam dirinya merasa cukup atas segala pemberian nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, dan dapat ditarik benang merah bahwa iman adalah kepercayaan. Iman adalah dasar utama dari diterimanya sebuah ibadah. Ibadah puasa tidak akan diterima tanpa iman. Dan iman tidak memiliki nilai apa-apa tanpa amal. Antara iman dan amal itu berjalan selaras. Dia harmoni. Iman adalah sebuah teori, sedangkan amal seperti praktek. Konsep-konsep ilahi yang kita imani, kita aplikasikan di dalam kehidupan keseharian untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Beriman terhadap Allah Subhanahu wa taala, prakteknya melaksanakan amal ibadah puasa. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, prakteknya melaksanakan perintah sholat dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang lainnya yang akan berbuah jika keimanan dan amal ini diselaraskan, berjalan harmoni, akan melahirkan takwa. Takwa adalah filter diri seseorang untuk tidak melakukan kesalahan-kesalahan. Jadi 3 kunci dari ayat 183 surah Al-Baqarah antara iman, amal, yaitu puasa tadi, dan takwa. Masyaallah ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita betul-betul memahami tentang 3 kunci dari ayat, di mana ayat ini dimulai dengan perintah kepada orang-orang yang beriman. Apa perintahnya? Yaitu puasa. Jadi ketika kita itu beriman terhadap Allah Subhanahu wa taala, kita melaksanakan perintah Allah yang bernama puasa ini.
Tidak bisa disebut seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dia tidak melaksanakan puasa, tetapi dia tidak melaksanakan sholat, tetapi dia tidak melakukan amal-amal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau iman dan amal ini diselaraskan, maka akan berbuah dari takwa, sebagaimana tujuan daripada puasa itu meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hikmah Ramadan kita pada hari ini dapat mendorong kita selalu beriman dan beramal untuk meraih takwa. Sampai jumpa pada hikmah Ramadan yang akan datang. Khudil hikmata walau fiyadil mujrimin. Ambillah hikmah walaupun di tangan orang-orang yang zalim. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.